Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulfa Komaria Salabila dari program studi PGMI 4 mata kuliah perencanaan pembelajaran. Di sini saya akan mempresentasikan apa sih yang dinamakan perencanaan pembelajaran itu. Di sini saya akan menjelaskan apa sih yang dinamakan perencanaan pembelajaran itu. Perencanaan pembelajaran adalah proses pengambilan keputusan hasil berpikir secara rasional tentang sasaran dan tujuan pembelajaran tertentu, yakni perubahan perilaku serta rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan sebagai upaya menciptakan tujuan tersebut dengan memanfaatkan segala potensi dan sumber-sumber belajar yang ada. Bagaimana menurut Anda perencanaan pembelajaran yang baik itu? Menurut saya yang pertama yaitu merumuskan tujuan khusus. Yang kedua, memilih pengalaman belajar. Yang ketiga, menentukan kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, menentukan orang yang terlibat dalam proses belajar mengajar. Yang kelima, memilih bahan dan alat. Yang keenam, ketersediaan fasilitas fisik. Yang ketujuh, perencanaan evaluasi dan pengembangan. Apa manfaat dan fungsi perencanaan pembelajaran itu? Manfaat dari perencanaan pembelajaran yang pertama adalah dengan perencanaan yang matang dan akurat akan dapat diprediksi seberapa besar keberhasilan yang akan dicapai. Yang kedua, sebagai alat untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, untuk memanfaatkan berbagai sumber belajar secara tepat. Lalu, fungsi dari perencanaan pembelajaran itu adalah sebagai pedoman kegiatan guru dalam kegiatan belajar mengajar, dan pedoman bagi siswa dalam kegiatan belajar yang telah disusun secara sistematis dan sistemik. Keempat, mengapa sih seorang guru harus menyusun perencanaan pembelajaran sebelum mengajar? Jawabannya adalah karena perencanaan pembelajaran menjadikan guru dapat mempersiapkan dan menentukan tindakan apa yang akan dilakukan saat proses pembelajaran berlangsung, agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif. Lalu yang kelima, apa yang Anda ketahui tentang teori pembelajaran? Dan sebutkan contoh serta berikan penjelasannya. Teori belajar adalah kumpulan konsep, ide, prosedur yang di dalamnya cara mempraktikkan proses belajar antara guru dan siswa dan elemen-elemen lainnya yang berkaitan dengan kegiatan belajar. Contoh-contohnya yaitu yang pertama, teori pembelajaran behavioristik menjelaskan proses belajar sebagai peristiwa yang observable atau dapat diamati. Perbedaan satu teori pembelajaran dengan teori lainnya dapat dilihat dari bagaimana teori tersebut mengatasi masalah yang krusial. Yang kedua, teori pembelajaran humanistik memberikan kebebasan kepada peserta didik tanpa harus didikte oleh lingkungannya. Yang ketiga, teori pembelajaran sosial Bandura memiliki pemikir utama dalam teori pembelajaran sosial ini adalah Albert Bandura. Dalam model pembelajaran Bandura, titik penekannya terletak pada faktor kognitif. Menurutnya, anak-anak belajar model melalui pengamatan dan peniruan terhadap sikap dan perilaku orang lain. Di sini faktor eksternal, yaitu lingkungan, sangat mempengaruhi proses belajar anak-anak. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata yang tidak sengaja, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.